Oke, teman-teman. Jadi, mungkin dari teman-teman mungkin kebanyakan ini ya, ada kebingungan cara install SQL Server-nya dan apa aja sih yang perlu diinstal ya, gitu ya. Jadi ini paling video tutorialnya untuk menjelaskan kayak gimana cara installnya ya, gitu ya. Oke, ini teman-teman, eee, bagi teman-teman yang belum punya SQL Server-nya mungkin sudah di-uninstall ya, karena sudah lama dari semester 2 ya terakhir pakainya ya. Itu teman-teman download aja di link yang dikasih sama teman-teman asisten yang ngajar data warehouse-nya. Ini dia bakal kasih file ini ya. SQL Server 2019 dev x64 enu.zip ini. Ini yang bakal disuruh download oleh teman-teman nih. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah nanti teman-teman nanti bakal nge-unzip ininya ya, nge-unzip filenya ya. Filenya itu bakal seperti ini isinya. Nah, itu bagi teman-teman yang sudah gak ada SQL Server-nya atau belum punya sama sekali. Gitu ya. Nah, barangkali teman-teman sudah ada SQL Server-nya. Kalau misalnya sudah ada SQL Server-nya, sekarang teman-teman silahkan cek di sini di sistem C-nya, apakah ada installation media folder di sini. Kalau misalnya teman-teman, pokoknya dia ini foldernya tuh namanya SQL Server Media folder ya. Pokoknya dia ada SQL medianya, pokoknya dia namanya itu media ya. Oke. Nah, coba dibuka aja isinya. Kalau misalnya di sini ada si setup.exe-nya, kemudian ada folder kayak 1033 NULP ini dan yang ini, yang lainnya. Minimal kalau sudah ada bentuknya kayak gini, kira-kira kelihatannya, itu teman-teman bisa ngetambahin fitur yang bakal kita butuhkan. Itu bagi teman-teman yang punya SQL Server dan ada foldernya. Kalau misal teman-teman tidak ada folder si SQL Server Installation Media ini, kalau misalnya teman-teman tidak ada folder ini, mau gak mau teman-teman harus uninstall SQL Server teman-teman, lalu di-download ulang file ini yang ada di dalam sini ya. Di-download ulang lagi folder yang ada di sini. Ya, SQL Server 2019 dev x64 edu.zip. Lalu di sini bakal harus di-unzip aja gitu. Kayak gitu ya. Oke, jadi teman-teman silakan download ulang kalau misalnya sudah ada. Kemudian teman-teman juga harus ngecek juga versi yang digunakan. Versi yang digunakan bukan versi sih, lebih tepatnya edisi. Edisi di SQL Server teman-teman kalau misalnya teman-teman pakai ya. Cuma teman-teman cara ngeceknya gimana? Teman-teman buka dulu aja di SSMS-nya, connect. Terus buat query file baru, tekan Ctrl N ya. Oke, terus teman-teman select add version. Kalau di version teman-teman ini dia ada tulisannya Express Edition, teman-teman juga harus download ulang dan install lagi. Gitu ya. Karena Express Edition tidak bisa dipakai untuk mata kuliah ini. Gitu. Itu bagi yang sudah punya ya. Kalau misalnya belum punya, silahkan di-download aja, terus di-unzip, bakal isinya bakal jadi seperti ini ya. Nah, ini diklik aja, di double klik di setup.exe ini. Atau enggak, teman-teman bisa, kalau mau lebih gampang dari sini aja deh, dari setup.exe ini aja ya, di double klik aja. Oke, di sini dia minta administrator privileges ya. Jadi saya masukin password saya dulu ya. Jadi, oh ya, ini biar teman-teman tahu aja, klik kanan, run as administrator. Nah, di sini. Nah, ini saya masukin username passwordnya dulu ya. Oke, sabar ya. Ini saya masukin passwordnya dulu. Oke. Nah, kalau misalnya udah, nanti dia bakal loading dulu sebentar, lalu keluar SQL Server Installation Center ini. Gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa buka SQL Server Installation Center itu di Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server-nya yang teman-teman punya, terus di sini ada Installation Center-nya. Untuk versi yang kita pakai versi 2019 ya teman-teman. Kalau versinya beda dari 2019, harus di-download ulang. Gitu ya. Nah, teman-teman sekarang kita kalau misalnya teman-teman mau cek apakah ada installation media ini foldernya di mana, cek aja di option ini. Kalau misalnya ini kosong berarti ya memang teman-teman nggak ada folder ini. Gitu ya. Jadi harus mau nggak mau ya diinstal ulang gitu ya. Kalau misalnya ada isinya ya berarti foldernya dari sana gitu. Oke.
Jadi pas teman-teman nanti ke installation itu diklik yang ini aja gitu ya. Nah, pas teman-teman pertama kali klik ini, teman-teman harus bakal muncul pop-up seperti ini buat cari folder installation medianya yang tadi ya, yang taruh di dalam di sistem C installation media. Kalau misalnya di sini sudah ada isi, pop-up itu gak bakal muncul. Pop-up yang seperti ini ya. Pop-up yang seperti ini. Gitu. Kalau misalnya gak muncul gak apa-apa, berarti teman-teman installation medianya sudah ada gitu ya. Berarti kita lanjut ke sini, kita klik aja. Nah, nanti dia bakal keluar loading seperti ini. Gitu ya. Nah, di sini saya skip scan aja ya, karena produknya ini sudah yang paling baru, saya next aja. Nah, di sini dia bakal ada scan for products nih. For product updates, download setup files-nya, dan kawan-kawan gitu ya. Nah, ini kalau ada warning atau patch itu gak masalah, tapi kalau ada yang failed berarti itu ada masalahnya gitu. Nah, kalau ada yang failed, saran saya sih diinstal ulang aja gitu ya. Nah, ini kita lanjut lagi aja. Nah, di sini installation type-nya ini ada dua ya. Nah, bagi teman-teman yang belum punya SQL server-nya, belum pernah install, atau mungkin sudah di-uninstall sebelumnya, itu pakai yang perform a new SQL server installation ya. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah ada SQL servernya, itu silakan di add features-nya. Kembali lagi, edition-nya itu harus benar ya, enterprise atau developer edition ya. Kalau misalnya express, itu teman-teman harus buat yang baru. Harus install ulang lagi ya, gitu. Kalau install ulang pilihnya yang ini. Kalau misalnya teman-teman sudah punya dan edisinya tepat, pakainya yang ini, gitu ya. Nah, saya tambahi di sini saya perform a new installation aja deh ya. Biar teman-teman semuanya nangkep. Kalau misalnya di sini saya klik di sini next. Oke. Kemudian kalau misalnya saya klik di sini juga ada saya next, itu tampilannya sama ya. Dia langsung ke feature selection aja. Oke. Dia yang penting itu bagian di sini lebih tepatnya. Di bagian feature selection ini. Oke. Misalnya di sini nih, saya next. Kalau misalnya di sini produk key-nya pilih aja yang developer aja ya, karena developer gratis. Gitu ya. Nah, license term-nya ya agree aja. Nah, di sini instant feature yang kita butuhkan apa aja. Nah, mungkin teman-teman bakal mau klik ini semua ya, biar ke install semua gitu ya. Tapi yang teman-teman butuhkan itu harusnya di database engine. Oke. SQL Server Application. Ya, machine learning kan kita kan nggak belajar machine learning, kita skip aja. Semantic extraction ini juga enggak. Data quality, yang polybase ini juga, ini dengan, saya mohon banget ya, jangan dicentang ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman mau drive C-nya full. Kalau misalnya teman-teman install ini, drive C-nya biasa jadi full gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat nih 1000 mega nih tiba-tiba jadi 9000. Itu baru programnya doang. Nanti dia bakal generate file temporary yang bakal lebih berat lagi, bergiga-giga gitu ya. Nah, di sini yang kita butuhkan di sini yang lainnya adalah analysis services. Gitu ya. Nah, sisanya yang lain nggak perlu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya saya back lagi, saya pakai yang ini ya. Ini yang biasa saya pakai buat ngajar database sistem yang biasa, itu pakai dua ini aja. Lalu analisis services ini dicentang ya. Gitu. Jadi aku balik lagi aja pakai perform new installation. Di sini agree. Nah, di sini centang yang dua ini aja, 1 2, lalu analisis services ya. Lalu dilanjutkan aja. Oke, ini tunggu dulu aja. Nah, di sini teman-teman harus namain instance-nya gitu ya. Nah, instance ini buat apa? Itu kalau misalnya teman-teman nanti mau connect ke dalam si SQL Server itu butuh nama instance-nya gitu ya. Atau enggak teman-teman cetak default instance aja gak apa-apa. Nama defaultnya itu MS SQL Server gitu. Jadi nanti pas connect ke SSMS-nya, connect ke SQL Server-nya pakai SSMS-nya, itu bakal pakai instance ini gitu. Ini aku contohin dulu ya. Kalau kan sekarang kan posisi saya kan di komputer ini saya sudah install ya. Nah, cara connect-nya ntar pakai instance yang ini ya. Misalnya pakai default instance saja gak masalah. Gak apa-apa. Nah, di sini kan punya saya sudah ada ya, makanya gak bisa. Jadi MS SQL Server 1 gitu misalnya. There are validation error. Gak boleh angka kali ya. SQL Server. There are validation errors. Please okay to close this dialog. Review error at the bottom of the page. Aku udah ganti nama sih ya, cuman nggak tahu kenapa ya. Oh, instance ID-nya ya. 1 gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat nih, aku kan pakai yang ini ya. Server name-nya ini ya.
Ini karena saya pakai si ID saya sendiri gitu ya. Tapi nama instance-nya ini itu dipakainya kalau kita lihat ya di sini ya. Ini instance name-nya bakal dipakai untuk connect-nya itu di belakangnya maksudnya ya. Nah, di sini ada folderingnya nanti ditaruh di sini. Misalnya saya buat kayak gini deh. Gitu ya. Saya next. Oke. Ini kita tunggu bentar dulu aja. Nah, nanti ini buat service account-nya ini gak usah diganti ya, teman-teman ya. Karena ini itu adalah account untuk si service kita yang berjalan di belakang ya. Jadi kita gak usah diapa-apain. Jadi biarin aja. Ini langsung kita next aja. Nah, di sini tadi kan kalau kita lihat di sini kita pakai Windows Authentication Mode. Artinya apa? Windows Authentication Mode itu kalau misalnya teman-teman sudah login ke dalam komputer teman-teman ya pakai username dan password, kita pakai ini aja. Jadi lebih gampang. Jadi kan username saya kan ini namanya ini ya, Sapko21C400 ya. Misalnya saya ketik hostname saya nih. Nah, hostname saya itu namanya ini karena saya login ke komputer saya sebagai Sapko ini. Jadi saya tinggal masukin hostname saya aja terus langsung klik OK aja gitu. Biar lebih gampang aja sih, lebih tepatnya. Gitu ya. Kalau mau pakai username sama password sendiri silahkan masukin di sini sih. Gitu ya. Nanti usernya tuh pakai SA namanya. Passwordnya di sini teman-teman masukin sendiri. Gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya specify SQL Server Administrator, ini klik aja add current user ya. Jadi biar account teman-teman yang sekarang itu bakal dijadiin si administrator gitu. Oh, ini loading. Ya udah nih, sambil ditunggu aja. Nih, dia bakal tambahin nih ya. Dia bakal tambahin sebagai administrator. Jadi teman-teman punya full akses lah gitu ya. Lalu nanti di next lagi aja. Nah, ini yang analisisnya ini biarin aja kayak gini. Gak usah dikotak-katik, langsung di next aja. Di sini, oh ya jangan lupa add current user dulu ya, sorry. Add current user dulu, yang punya permissionnya. Jadi user kita itu punya hak akses untuk connect ke SSIS ini, Analysis Services Configuration ini. Nanti di next aja lagi. Nah, nanti tinggal diklik install aja ya. Nah, saya gak klik install, kenapa? Karena saya sudah install ya di sini ya. Jadi kurang lebih kayak gitu aja, nanti kalau bisa diinstal, nanti dia bakal nge-installin lagi buat teman-teman. Gitu. Oke ya, paling kayak gitu aja. Nah, nanti ini saya cancel aja ya, karena saya sudah install ya. Jadi ini saya cancel aja. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti mau testing sudah jalan atau enggak, silakan teman-teman buka di folder, di start teman-teman, di folder Microsoft, kemudian ke Microsoft SQL Server-nya, ada SQL Server Configuration Manager nih. Nah, di sini teman-teman cek aja di sini buat services-nya itu ada dua nanti SQL Server biasa sama SQL Server Analysis Services. Oke. Nah, ini buat teman-teman kalau misalnya mau fixin apa ya, kalau misalnya mau connect nanti mau tes connect-nya, ini coba pastiin aja di start dulu. Kalau misalnya startnya bermasalah, berarti startnya itu berarti memang ada instalasinya yang gagal gitu ya. Di sini aku coba testing start dulu aja ya, sambil nunggu. Nah, kalau misalnya teman-teman gak ada usernya di sini, silakan teman-teman browse for more aja. Di sini kan ada dua nih, local server sama network server. Pilih yang local server. Di sini kalau teman-teman sudah keinstall, nanti dia ada tombol plusnya nih kayak gini di sini. Diklik aja, terus diklik aja yang ini, yang username teman-teman, terus diklik OK aja langsung di sini. Gitu ya. Oke. Nah, ini kan punya saya kan nggak bisa nih ya. Consult the event log nih ya. Berarti punya saya ada masalah nih. Kalau punya teman-teman ada masalah, silakan tanya ke asisten teman-teman ya. Ini karena saya instalasinya sudah lama, makanya dia rusak gitu ya. Jadi sini coba aku tes ya. Misalnya di sini aku klik OK aja. Nanti dia bakal langsung otomatis keisi ke sini. Terus coba connect aja gitu. Coba aku tes ya analisis servicesnya. Coba aku connect deh. Nah ini bakal rusak karena servicesnya gak jalan di sini ya tadi ya. Oke. Kalau misalnya saya yang database, saya klik connect. Nah di sini dia langsung ke connect gitu ya. Gitu. Oke. Paling kayak gitu aja sih buat tutorial instalasinya. Nanti jangan lupa untuk setelah instalasi, jangan lupa dicek aja dengan cara nge-connectin dan cek juga di sini servicesnya sudah ke running. Kalau ke stop, coba di start dulu. Kalau misalnya nggak bisa, berarti ada masalah gitu ya. Oke, paling kayak gitu aja sih buat tutorial instalasinya. Kalau misalnya nanti ada masalah atau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke asisten-asistennya ya. Gitu.
Oke, sekian teman-teman. Terima kasih.